sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi, karena memang manusia ini diciptakan langsung oleh Tuhan Allah ya, dari penciptaan, dan dia yang menghembuskan, dia menggambarnya sesuai dengan keinginan dia, dan kita itu kemudian punya citra, punya gambar serupa dengan rupa Allah begitu. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita manusia ini mempunyai derajat yang tinggi dari ciptaan-ciptaan yang lain. Maka kita diciptakan secitra, segambar dengan rupa Allah. Itu juga berarti bahwa kita manusia ini mendapatkan tugas untuk bagaimana mewartakan kehadiran Allah dalam diri setiap pribadi dalam kehidupannya. Sehingga diharapkan bahwa pikirannya, pembicaraannya, cara berbuatnya seturut dengan kehendak Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, kita bersyukur sejak 1855 setelah Otto dan Geisler membawa pekabaran Injil ke tanah Papua. Sejak 1855 itu pula bahwa mereka menggenapi firman Tuhan bahwa pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa ini muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu yang mereka lakukan. Sehingga tugas untuk pembaptisan dan tugas untuk mendidik ini dua tugas yang berbeda. Nah, dalam mendidik ini menjadi tugas yang kemudian dilanjutkan oleh GKI dan juga gereja-gereja lain yang ada di tanah Papua, gereja Katolik dan juga gereja Protestan yang lain, gereja pembaruan yang ada di tanah Papua. Tapi juga kemudian dalam tugasnya itu mereka, Tuhan menugaskan kita untuk pergi menjadikan bangsa-bangsa muridku. Nah, tentu kalau murid berarti bagaimana menjadikan seluruh bangsa ini menjadi orang yang mengenal akan kebenaran itu sendiri. Untuk itu GKI pada mulanya mendirikan sebuah unit belajar yang kemudian mendidik guru-guru agama, guru-guru penginjil yang mau mendidik orang lain menjadi seorang yang mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Maka cikal bakal itu kemudian dia berubah nama menjadi GKI yang kemudian diresmikan pada tahun 62. 18 Maret 62 sampai hari ini 8 Maret 2023 itu berarti sudah 61 tahun GKI di tanah Papua. Kemudian YPK di tanah Papua. Untuk itu saya atas nama pribadi dan keluarga, tapi juga seluruh keluarga besar alumni SMA ataupun SD, SMP, SMA YPK di tanah Papua menyampaikan selamat atau dirgahayu kepada YPK ke-61 di tanah Papua. Semoga harapan saya dengan umur yang cukup tua ini, YPK dapat menunjukkan keberadaannya di tanah Papua untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membantu pemerintah dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia di tanah Papua untuk Indonesia. Dalam hal ini saya sempat ditugaskan oleh Gubernur Papua Bapak Lukas NMB waktu tahun 2015 sebagai penjabat bupati di Kabupaten Waropen. Nah, 2015 saya ada di sana mulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari dan Februari ada di Waropen sampai 2016. Sehingga saya juga merasa dari cerita seperti ini merasa bahwa berada di wilayah GKI yaitu di Waropen, sehingga pada saat itu saya ada di sana berdiri pada saat hari PGRI di bulan November. Saya lihat ada banyak anak-anak SD, SMP dan SMA, dan saya bertanya kepada PGRI di sana yaitu Bapak Luis Tanati dan Ibu Minarni Arunggiar. Saya bertanya apakah yang SD ini ada SD PK, ada SMP, ada SMA, tidak ada. Berarti yang pakai baju SMA ini SMA apa saja? Mereka menyampaikan SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2. Sementara SMA Negeri, SMA YPK sendiri tidak ada. Pada saat itulah saya tergerak hati untuk sebagai seorang bupati untuk bertanggung jawab untuk mempersiapkan SDM di sana tentunya. Lalu saya tergerak hati karena ini wilayah GKI untuk mendirikan sebuah SMA. Pada saat itu lalu saya memanggil Pak Sekda dan seluruh jajaran yang terkait dengan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan tentunya, lalu Klasis GKI di Waropen, saya panggil juga PSW YPK di Waropen, dan semua kita rapat. Dan rapat itu saya memutuskan untuk mendirikan sebuah SMA, dan saya konsultasikan dengan pimpinan saya, gubernur dan dinas terkait dan juga beberapa pejabat yang menentukan.
lalu mereka menyetujui untuk kita mendirikan sebuah SMA, dan pada saat itu saya memberikan nama SMA itu SMA YPK Evata, dan nama itu dan bantuan untuk pendirian awal itu saya memberikan bantuan 5 miliar kepada SMA YPK Evata ini. Namun SMA ini kan harus diurus namanya, sehingga nama itu dibawa oleh Bapak Pendeta Kakiai sebagai ketua klasis dan PSW Bapak Tanati untuk dirapatkan di BPAM Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura, dan juga BPYPK di Tanah Papua di Jayapura. Dan dalam rapat tersebut memutuskan beberapa hal. Pertama yaitu mereka senang dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh saya dalam rapat untuk mendirikan SMA. Itu disetujui. Kemudian terjadi diskusi tentang nama. Nama yang kami usulkan itu nama Evata. Kemudian dalam diskusi itu berkembang dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa yang memberikan nama dan mau menggiat untuk mendirikan SMA ini adalah seorang Katolik, namun dia berpikir mendirikan YPK. Nah, itu menjadi penghargaan bagi saya waktu itu. Sementara selama sebelum saya ada ini kan beberapa pejabat di Waropen ini kan orang GKI semua, tapi tidak pernah terlintas dalam pikiran untuk mendirikan SMA YPK. Tapi seorang Katolik datang, orang yang sebetulnya bukan dari GKI, tapi punya niat untuk mendirikan YPK, bukan YPPK. Kalau YPPK wajarlah sebagai seorang Katolik, tapi punya niat besar untuk mendirikan YPK. Lalu kemudian dengan pertimbangan itu satu, kedua, pada saat itu saya memberikan nama tapi juga memberikan uang 5 miliar, dan ternyata uang 5 miliar itu adalah uang yang paling besar dalam penerimaan YPK dari pejabat-pejabat daerah setingkat bupati. Lalu juga itu diberikan oleh seorang penjabat, bukan bupati definitif, sehingga itu menjadi pertimbangan kedua untuk mereka mengambil nama yang kemudian akan dirubah menjadi Franciscus Xaverius. Jadi SMA itu dinamakan Franciscus Xaverius dengan dua pertimbangan ini. Dan yang pertimbangan yang ketiga adalah benar perlu ada peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter Kristen, yang unggul dalam bidang khusus, sehingga YPK ini mengambil visi bahwa bagaimana mempersiapkan manusia-manusia yang unggul dan berkarakter Kristen gitu. Oleh sebab itu YPK merasa bangga dengan keputusan kami, dan keputusan itulah yang kemudian diambil kesimpulan oleh Ketua Sinode dan Ketua BPYPK Papua. Kita beri nama sekolah ini dengan nama merubah dari nama SMA YPK Evata menjadi SMA YPK Franciscus Xaverius Mote. Dan saya juga tidak pernah ditanyakan tentang perubahan nama ini. Seandainya kalau memang ditanyakan pada saat itu, mungkin saya tidak menerima, karena nama ini sangat membebani saya dalam tugas dan tanggung jawab lebih lanjut gitu. Karena kalau mungkin saya ditanya, saya pasti memberitahukan boleh kita beri nama Franciscus Xaverius saja, tidak boleh ditambah dengan Mote. Tapi ditambah dengan Mote mengakibatkan satu beban, tapi tanggung jawab juga. Dan saya senang karena nama itu diberikan juga pada saya karena saya masih hidup dan masih ada tanggung jawab. Jadi selama ini saya juga bertanggung jawab atas nama ini, sehingga bertanggung jawab pada diri saya dengan cara hidup yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak lulusan SMA ini, tapi juga bisa menjadi teladan bagi YPK, tapi juga bagi keluarga saya. Sehingga dengan pemberian nama ini juga menguatkan saya untuk setiap tahun saya memperhatikan SMA ini, dan sampai ulang tahun yang ke-7 di tahun ini. Jadi peringatan ulang tahun SMA YPK ini, FX Mote Waropen yang ke-7 di tahun 2023 ini. Dari 2016 pembukaannya. Sehingga saya merasa bersenang karena sekolah ini telah menamatkan 180 sekian orang, dan lulusan-lulusan ini sudah banyak kan berhasil. Saya bisa melihat mereka hari ini, saya bangga dan saya biasa cucurkan air mata bahwa saya juga sendiri masih sehat, bisa melihat anak-anak yang bisa selesai, ada yang jadi masuk ASN,
ada yang kemudian jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, kemudian ada yang kemudian menjadi petugas di bank, ada yang sudah kerja di bank, ada yang akan jadi dokter di waktu-waktu akan datang, ada yang kami membantu fasilitasi untuk kuliah di luar negeri. Dan kemudian ke depan tuh saya sangat percaya bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah unggulan di tanah Papua. Bahkan saya percaya bahwa sekolah ini, semua YPK FX Mote ini akan bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah yayasan yang lain gitu. Dan saya percaya YPK di tanah Papua akan bangkit untuk melakukan perubahan besar dalam kubu organisasinya dan akan tampil lebih baik seperti yang sudah selama ini. Mereka telah menghasilkan banyak pemimpin bangsa Papua dan bangsa Indonesia ini. Seperti diantaranya adalah tamatan-tamatan YPK, Bapak Jenderal-Jenderal, ada yang sudah profesor, ada yang sudah guru-guru besar di semua beberapa perguruan tinggi, ada yang sudah pernah jadi menteri, ada yang ini lulusan-lulusan dari semua YPK ataupun lulusan-lulusan alumni YPK SD, SMP, SMA dan juga sekolah-sekolah YPK yang ada di tanah Papua. Mereka telah berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara ini di tanah Papua, dan juga mereka telah berjasa bagi dunia karena mereka ada yang bertugas ke luar negeri dan ada yang melaksanakan pembangunan dan hidupnya di luar negeri. Sehingga saya percaya dengan karakter-karakter yang dibina di dalam sekolah Kristen ini, dia sedang mencerminkan karakter Allah sendiri sebagai mulanya penciptaan, sehingga mereka ada di mana itu adalah firman atau ayat-ayat Alkitab yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahwa orang Kristen itu tentunya beda dalam kehidupannya, dalam karyanya, dan akan menghasilkan karya-karya yang berguna bagi sesama yang lain. Oleh sebab itu, kita pernah mengutip bahasa dari mantan Presiden Afrika Selatan, pernah mengatakan bahwa mendidik suatu bangsa atau mendidik orang melalui jalur pendidikan itu adalah dia sedang mengubah bangsa ini, mengubah dunia. Jadi dengan mendidik kita bisa mengubah dunia. Jadi bagaimana membangun pendidikan itu? Karena setiap orang yang dididik akan bisa mampu mengubah dunia. Artinya juga bahwa setiap orang yang berhasil, dia akan memanusiakan manusia yang lain. Jadi manusia yang sudah berubah bisa memanusiakan manusia yang lain. Artinya juga bahwa orang buta tidak bisa menolong orang buta, tapi orang yang tidak buta lah yang bisa menolong orang buta. Orang pintar atau orang yang cerdas harus mampu menolong orang yang tidak cerdas. Dan untuk itu YPK mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang ada di tanah Papua, terutama kehadiran SMA YPK Fransiskus Xaverius Mote di Waropen itu. Dia akan mengumpulkan orang-orang yang susah untuk berpendidikan yang ada di seantero negeri di Seribu Bakau Waropen, yang ada dari paling timur di sini di Kalibaru dan Masirei, kemudian paling selatan ada di Kirihiwalai, dan juga paling barat mereka ada di sepanjang Wapoga dan Kamarisano, dan mereka ada di paling utara ada di Pulau Nau dan seputarannya. Semua ini adalah bangsa-bangsa orang Waropen yang ada dari keluarga besar baik Ronari maupun keluarga besar Kai dan Ambumi yang terimpun dari rumpun-rumpun yang besar. Ini adalah ciptaan Tuhan yang harus mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk itulah SMA YPK FX Mote ini ada, untuk menjadikan mereka mempunyai martabat yang besar supaya dihargai oleh semua orang, bahwa sama kita sebagai ciptaan Tuhan yang patut diperhatikan. Sehingga SMA ini hadir untuk memperhatikan yang tidak diperhatikan. SMA ini hadir untuk mencintai mereka yang tidak dicintai. SMA ini juga hadir untuk mempermudah mereka yang kesulitan dalam mendapatkan pendidikan. Untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai penggagas berdirinya SMA YPK Fransiskus Xaverius Mote mau menyampaikan kepada Civitas Akademika ataupun kekuatan daripada YPK di tanah Papua, bahwa pada hari ini tanggal 8 Maret 2023 tentunya kita sedang memperingati
hari ulang tahun yang ke-61 dari YPK di tanah Papua. Untuk selamat, semoga umur yang panjang dapat menghasilkan banyak-banyak hasil yang berguna bagi bangsa dan negara, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Salam.